nan arep mantu dina Minggu, sing nyumbange wong kan ora do kerja kan sing penak dina Minggu, tapi dilalah geblage mbae Minggu. Wah repot itu dah. Ndak usah pakai geblag-geblagan Pak, ndak usah, dihilangkan ya budaya seperti itu. Itu tinggalan zaman orang dulu. Yang kita lakukan pada hari geblage mbae ya dongake. Saya tadi pagi baru bangun buka HP sudah ada pertanyaan panjang dari jamaah. Ustadz, yang tanya juga Ustadz Pak. Saya dapat pertanyaan setelah ba'da subuh tadi kajian. Jadi dulu Ustadz itu ngajinya sama saya. Saya belum bisa jawab. Saya tak tanya sama panjenengan, besok tak jawab. Dulu ibu saya itu sukanya, ibu bapak saya itu sukanya itu jadah goreng, gedang goreng sama kopi pahit. Kalau malam hari raya saya bikin jadah goreng, terus pisang goreng sama kopi pahit, saya simpen di kamar bapak ibu saya dulu. Gimana hukumnya Ustaz? Pertanyaan tadi subuh dari kawan saya juga Ustaz Tahsin namanya. Saya jawab, "Tad, sesuk nek ana meneh wonge jawaben. Kalau bikin jadah goreng sama pisang goreng dan kopi pahit, nah itu masih kurang. Kasih amplop dan kasihkan di kamarnya Ustadz Tahsin malam hari raya, itu hukumnya sunnah." Tapi kalau gedang goreng sama jadah gorengnya dimasukkan ke kamar yang dulu orangnya sudah meninggal dunia, maka hukumnya haram. Dari sisi apa Ustaz? Dari sisi mubadir. Nah, saya melihatnya yang cetot-cetot wae to Pak. Kalau gedang goreng sak wengi-wengi sesore dimaem kan mubadir, jelas haram kok. Bukan dari sisi keleniknya itu, bahasanya wes beda, terlalu dalam nanti kita itu keyakinannya itu bahasanya beda. Yang kelihatan aja itu kan mubadir, nggak dimakan. Lebih baik gedang gorengnya kirim tempatnya Ustadz Dayat gitu, itu sunnah itu. Karena apa? Karena orang mati tidak bisa mendapatkan manfaat dari makanan dan minuman orang yang hidup. Tetapi dia dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah mendapatkan manfaat dari makanan dan minuman yang disodakohkan, pahalanya dikirimkan kepada mayit. Nah, jawabannya dijawab hahaha gitu ya. Terus saya jawab lagi, loh ini kayak guyonan, tapi itu betul, harusnya kayak gitu. Kalau di puasa ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Ada lagi pertanyaan, ini penting Pak, gak ada kaitannya dengan ini, penting ya. Ada pertanyaan dari teman saya, doktor di UIN Wali Songo. Ustaz, saya bingung. PBNU itu sebenarnya kan 2020 berdasarkan Bahsul Masailnya juga poin pertama tentang zakat. Ini penting Pak ya. Siapa tahu kelakun di masjid panjenengan ada, tapi hati-hati juga cara menerangkannya ya. PBNU sudah mengeluarkan Bahsul Masail pada tahun 2020 tentang zakat fitrah. Nomor 1, zakat fitrah yang terbaik memang pakai beras. Pakai beras karena kutil balad, makanan kekuatan, mengikuti langsung pada Nabi bagaimana zakat itu pakai makanan kekuatan kurma. Kita di sini beras, kebutuhan pokoknya beras. Kemudian nomor 2 nih, masyarakat ini PBNU ditandatangani stempel basah. Masyarakat diperbolehkan, hitungannya ya tadi 2,75 kg. Yang kedua, masyarakat diperbolehkan zakat dengan uang. Kalau Muhammadiyah kan sudah lama, udah pakai lama ini. NU ini NU. Masyarakat diperbolehkan zakat
menggunakan pengganti dari beras atau berupa uang senilai 2,7 kilogram. Silahkan itu mau yang 45.000, 50.000 silahkan, boleh. Itu poin nomor 2-nya. Berarti orang Nahdlatul Ulama sekarang kalau mau zakat pakai uang pun nggak masalah Pak, terima dongani. Cuma maaf, kiai-kiai kampung itu masih menggunakan siasat begini. Mungkin panjenengan menemukan nih di kampungnya, disediakan beras, ya enggak? Ada yang ngaco lagi, ini yang lagi ngaco ini. Yang ngaco itu enggak menyediakan beras. Kan nanti ada yang zakat pakai beras nih. Satu fitrahan 2,5 kilo, 2,7 kilo nih beras. Ada yang datang bawa uang, dia beli beras zakat ini. Panitia enggak nyediakan zakat, tapi yang dijual zakatnya berasnya orang yang zakat. Kan ngawur ini. Ya enggak, ngawur enggak ini? Ngawurnya apa? Dia amanahnya kepada amil zakat pakai beras, amil sakar PDW, berarti kan nggak amanah, tidak menyampaikan amanah zakat berupa beras, malah dijual oleh dia. Ngawur nggak ini? Satu itu, ini penting, saya koreksi ini. Satu itu, yang kedua, mohon dicatat. Transaksi jual beli di masjid dalam madhab Imam Syafi'i hukumnya haram. Walaupun madhab yang lain makruh dan lain sebagainya, tapi madhab Imam Syafi'i rada kencang. Transaksi jual beli di masjid hukumnya haram. Kalaupun panitia menyediakan beras kemudian dijual, oke lah. Tapi kalau kita menganut madhab Imam Syafi'i, transaksi jual beli di dalam masjid hukumnya haram. Masih ada gak di Banyumanik yang kayak gini ini? Monggo ya, tapi hati-hati. Makanya saya awali hati-hati lu menyampaikannya ya, nanti salah arti. Silahkan panjenengan nggak usah baca kitabnya, karena saya mungkin menurut panjenengan saya nggak mondok Ustadz. Silahkan cari hukum jual beli di masjid menurut 4 madhab itu. Nanti kalau madhab Hanafi makruh saja kan berarti nggak baik Pak. Nanti ada madhab Imam Syafi'i hukumnya haram. Dan itu juga berlaku pada semua transaksi kecuali akad nikah. Karena semua transaksi sama saja jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya. Makanya panjenengan ngomong jual beli ojo neng masjid. Jangan di masjid. Masjid ini bukan untuk transaksi jual beli, baca. Makanya kalau panjenengan memang di masyarakat Nahdliinnya masih kental ya, silahkan. Kalau mau beras, kalau mau uang, selamat udah. Kalau yang mau uang biar dia bawa uang dari rumah. Kalau dia mau beras, biar dia mau bawa beras. Enggak usah panitia repot-repot menyediakan beras segala macam, enggak usah. Tolong ya digaris bawahi cara menyampaikannya yang bijak, karena dakwah ini harus dengan cara yang bijak. Merubah kebiasaan yang buruk itu tidak mudah, karena yang dia merasa itu lebih baik. Karena dia merasa itu sudah kulino, udah biasa wit biyen koyo ngene kok mau sampean sok ngerti apa meneh misal jenengan dudu ustad gitu mau ngerajin ngaji kok nyalahke di situ ada ustad ya malah jadi masalah Pak. Pelan-pelan merubah kebiasaan ini harus pelan-pelan. yang kita garis bawah itu tadi, malah yang dijual berasnya amanah orang untuk disampaikan dijual oleh dia, kan ngawur ini. Ya. Jangan-jangan praktek di masjid-masjid kita masih ada yang kayak gitu. Pelan-pelan kita lanjutkan. Bulan Ramadan sudah, hari Jumat sudah, waktu sahar. Setiap tahun berulang 1 kali namanya Arafah. 1 bulan penuh namanya Ramadan. Setiap minggu berulang namanya hari Jumat. Ada lagi nih, di setiap hari ada saat-saat yang mustajabah liddu'a, yaitu namanya waktu sahar.
Kalau makan namanya sahur, waktunya waktu sahar. Kapan waktu sahar itu? Adalah waktu sebentar, tidak disebutkan berapa menitnya, waktu sebentar sebelum fajar. Waktu sebentar sebelum fajar, ya setengah jam sebelum subuh lah. Kalau subuhnya sekarang jam 4:30, ya dari 3:30 gitu. Sekarang subuhnya jam 4:20-an ya. Ya itulah waktu sahur kita. Waktu sahur, makanya disebut dengan waktu sahur. Makan sahur, karena waktunya waktu sahar. Saatnya disebut dengan waktu sahar. Setiap hari itu. Setiap hari. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Istilah waktu sahar itu istilah Al-Quran. Dan pada waktu sahar mereka orang-orang soleh itu selalu beristighfar kepada Allah. Mau apa silahkan di waktu itu, dengan baca Quran, sholat, gak apa-apa. Minimal mau istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya mau sholat, ini nggak keburu, kayaknya udah mepet, ini mau adzan, jenengan pegang tasbih. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Itu yang paling minimal ya. Kalau wudhu saja udah adzan subuh, nggak nyandak. Kadang-kadang kan gitu toh, kita kesiangan, nggak nyandak, mau wudhu, mau sholat kan harus wudhu dulu. Wudhunya agak lama, minimal panjenengan duduk menghadap kiblat, istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus sampai adzan subuh. Ini yang disebut dengan wabil asharihum yastaghfirun. Yang pertama adabnya itu. Padahal ini adabnya ada 10. Jadi harus kita jelaskan Ramadan yang akan datang. Ya Pak ya. Kurang 10 menit. Ya minimal dapat 2 lah. Ayyatanim aqwalasy syarifah. Tadi waktu, sekarang ahwal. Ahwal itu berhubungan dengan sebuah kondisi. Kondisi itu kan bisa kapan-kapan. Nah, ada kondisi-kondisi tertentu yang itu istijabah untuk berdoa. Kalau Arafah kan sudah ditentukan nih, Jumat sudah bisa ditentukan, tidak bisa mundur, tidak bisa maju. Kalau ini kondisional, saat yang kondisional, tapi saat itu istijabah liddu'a al-mustajabah. Sangat dianjurkan ketika itu terjadi berdoa. Kapan itu? Pertama, halazahfis sufuf. Kalau ini kita nggak menangin mungkin ya. Ketika terjadi pertempuran 2 pasukan. Ya sekarang nggak ada lah. Kalau kita sering nonton film perang itu kan, pasukan sana sama pasukan sana, siap, itu berdoa ya. Bukannya ikut perang malah jadi penonton tok sambil berdoa. Nah itu kan ada di dalam kisahnya, dalam sejarahnya, makanya kan literaturnya ada Pak. Ya kita sebutkan saja walaupun tidak bakal menang. Nah ini yang kedua, ini yang saya tadi sebutkan di awal. Inda nuzulil ghais, saat turunnya hujan. Kan nggak bisa diprediksi itu. Kalau ketika hujan beres kayak tadi, angkat tangan, ya Allah, berkah dan rahmat turunnya hujan ini, saya minta ya Allah berikan rahmat juga kepada istri saya ya Allah, yang selalu minta THR ya Allah, padahal belum turun ya Allah, kan nanti juga turun ya Allah. Doa sudah. Jadi ketika turunnya hujan, inda iqamatis shalah al-maktubah, ketika iqamat sholat untuk berdiri, ini jarang loh yang ngamalkan. Kalau pasca adzan kan ada doanya, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah, kita ada, tapi kan jarang kita dituntun doa setelah qomat ya. Kan memang nggak ada. Dipersilahkan setelah qomat kita minta sama Allah apa saja. Inda iqamatis shalah, selama tidak mengganggu kita untuk mendapatkan takbiratul ihramnya imam sholat. Jangan sampai doanya lama, iki wis takbiratul ihram kita ketinggalan, jangan. Sesaat saja ya Allah. Jadi setelah adzan sampai iqamat, juga setelah iqamat berdoa. Hiasi hidup kita ini dengan doa-doa.
wa khalfa shalawatil maktubah, dan sesaat setelah sholat fardu. Jadi saat-saat setelah assalamualaikum warahmatullah berdoa, Pak. Saya masih ingat anjuran kiai saya, malah sebaiknya kalau kita berdoa setelah sholat itu posisi kaki jangan dirubah, posisi kaki tetap seperti ini. Makanya mohon maaf, ini bukan menyinggung kawan-kawan Nahdiyin, walaupun saya Nahdiyin ya, saya kalau sholat salaman ya salaman gitu. Tapi kayak imam tadi itu salamannya setelah selesai doa, Pak. Bukan setelah sholat terus balik salaman. Harusnya doa dulu baru salaman. Yang bagus itu bukan kita mau membid'ahkan salaman. Karena apa? Waktu-waktu istijabah lidua itu adalah setelah sholat. Jangan setelah sholat salaman, nanti setelah wiridan, setelah doa baru salaman. Yang terbaik itu. Susah toh kita merubah kebiasaan itu. Di pondok saya nggak pernah Mbah Kiai itu setelah sholat gitu balik terus salaman, nggak pernah. Kecuali setelah wiridan, itu yang terbaik. Gunakan waktu itu untuk bermunajat kepada Allah. Selesai baru salaman. Itu sebenarnya yang bagus. Kita lanjutkan. Bainal adzan wal iqamah, sudah antara adzan dan iqamah. Wahalatis sujud, ketika kita sedang sujud, gunakan juga untuk berdoa. Kalau imam lama sujudnya, kita sudah selesai subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, doa kepada Allah. Jangan diam, karena kalau diam Pak, pikirannya udah kemana-mana. Apalagi akhir Ramadan, THR belum cair, sudah itu kalut, hilang. Makanya isi dengan doa. Doa apa Ustadz? Minta di dalam hati. Kalau mau diucapkan doa-doa yang maksur. Rabbi Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apalnya itu yaitu. Atau ini bulan Ramadan, tambahi dengan doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh tambahi. Tambahi doa. Atau di dalam hati, di batin. Tapi kalau pakai bahasa Jawa cukup di batin, jangan dilahirkan. Dilahirkan batal sholatnya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam masih lama. Ya Allah, bojo kula ya Allah, ya Allah. Batal itu. Walaupun hanya kedengaran oleh diri sendiri. Batal. Inda iqamatil maktub wa khalfas sholawat wa bainal adzan wal halati sujud. Terus itu ya. Udah 2 saja, sudah habis waktunya. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan setelah Ramadan ya, masih ya. Ini masalahnya masih 8. Biar panjenengan kan penasaran, besok ngaji meneh. Ngakali. 2 saja dulu diamalkan itu waktu-waktunya. Nanti ada masalah ngangkat tangan itu bagaimana, itu ada. Jadi doa itu ngangkat tangan ada yang gini, jadinya cirine wong jaluke ora kate butuh. Ada yang wah, ada nanti. Kita bahas besok. Terima kasih. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo. Monggo Pak. Tadi dibilang transaksi di masjid itu haram. Ya. Itu dari Mas Sadi. Ya. Itu maksudnya masjid itu sampai teras bangunan masjid ya. Atau Serambi masjid. Terus kalau kita melakukan itu kita sudah jelas orang datang bawa duit dibilang dulu baru transaksi fitrahnya. Solusinya gimana? Apakah kita perlu membuat kayak kanopi di halaman kalau memang itu diperbolehkan? Kita bikin Ya itu tadi saya tanya, saya jawab yang kedua dulu.
Itu tadi dengan edaran madhab PBNU udah jelas dan simpel itu. Ya pokoknya orang yang mau zakat pakai beras bawa beras, yang pakai uang bawa uang. Ketika dia bawa uang 50.000 sekarang ini zakat saya, selesai kita doain. Kita doain ya Allah ini beras sedikit. Terus artinya ketika kita mau membagikan itu dalam bentuk uang atau mau diberikan beras setelah ikrar zakat lo ya, nggak apa-apa. Tidak harus kita membagikannya nanti harus dalam bentuk beras lagi, malah lebih fleksibel kan gitu. Ini berasnya kalau sekian kurang atau uangnya, berarti kan nanti yang terkumpul ada uang ada beras, baginya lebih enak. Iya, lebih enak. Karena apa? Karena menggunakan pemahaman zakat itu adalah sesuatu yang paling dibutuhkan pada masa kini. Kenapa saat itu Rasulullah berzakat pakai kurma? Karena kurma yang paling dibutuhkan saat itu. Jadi madhab madhab PBNU sudah mengarah tidak harus pakai kutil balat, tidak harus menggunakan sesuatu yang jadi makanan pokok yang dipegangi dalam madhab Imam Syafi'i, tetapi kebutuhan pokok. Kalau saya tanya, lebih pokok mana? Butuh beras atau butuh duit? Duit, Pak. Bahkan bisa lebih utama sekarang itu, karena dengan uang kita bisa beli beras, dengan beras susah untuk diuangkan. Nah, saya pernah mengatakan kalau kita pakai ilat itu sebab hukum. Uang beras saja itu kan sudah pakai kias, sudah pakai persamaan. Harusnya kalau kita mau ikut sunnah nggak usah pakai beras. Ngapain pakai beras? Pakai kurma dong. Kalau mau ikut sunnah lo ya, kalau mau pakai ikut sunnah tidak pakai kias, pakai kurma dong. Wong Nabi aja pakai kurma, ngapain pakai beras? Ayo. Berarti kan menggunakan metode kias. Kias itu mempersamakan hukum. Apa penyambungnya? Penyambungnya adalah makanan pokok. Makanan pokok bukan hadis loh, tidak ada hadisnya. Kalau zakat pakai makanan pokok, nggak ada. Qurannya nggak ada. Itu ini ijtihad. Kenapa Nabi itu pakai kurma? Itu makanan pokok. Jawabannya siapa yang jawab? Ini bukan hadis, kecuali kalau ada hadisnya. Nggak bisa itu. Kalau ada hadisnya zakat harus pakai makanan pokok, misalnya ada hadisnya, oh itu nggak bisa lain kecuali harus beras, uang nggak kepake Pak. Gitu. Tapi karena tidak ada hadisnya makanan pokok, itu adalah ijtihad para ulama, maka ijtihad itu bisa berkembang. Bisa karena itu makanan pokok, bisa karena itu kebutuhan pokok. Bahkan saya pernah mengatakan, kalau kebutuhan pokok sekarang itu bergeser lebih pokok mana? Panjenengan sekarang butuh uang apa butuh pulsa? Saya butuh kuota. Ya wes, tak zakat kuota pirang giga setara dengan 2,7 gram beras. Loh, itulah yang disebut dengan fleksibel hukum. Nah, akhirnya Muhajirin membagi-bagi kuota zakat untuk para fakir miskin sekian giga. Nah, pertanyaannya kenapa tidak? Cuma kita masih mengangan-angan ke situ. Tapi kalau uang masalah. Contohnya ayo zakat profesi, kita pakai uang, ijtihad semua itu. Ijtihad semua. Gitu. Jadi masjid, nah, kalau itu ikhtilaf. Saya lebih ikhtilaf itu ulama berbeda pendapat ya. Ada yang mengatakan termasuk serambi masjid itu masjid. Contohnya panjenengan kalau sholat tahiyatul masjid di serambi juga kan sah, sehingga luar dari serambi itu tidak masalah. Jadi kalau mau menggunakan konvensional tetap menjual beras, Pak Satpam suruh jualan beras Pak, nggak masalah, itu bukan masjid itu. Cuma gerbang masjid. Ada juga yang mengatakan termasuk gerbang masjid, sehingga ketika kita masuk gerbang itu sudah dinamakan masjid. Nah kalau mau jualan beras di luar gerbang. Buktinya di Masjidil Haram, di luar sebelah sini Masjidil Haram. Kita Masjidil Haram kan bentuknya keliling nih, di tengahnya juga masih tembus ke langit ya.
Di luarnya itu kan masih sholat sunnah tahiyatul masjid, masih diperbolehkan. Nah gitu. Jadi termasuk itu ikhtilaf para ulama. Lagi? Masih ada? Mungkin satu pertanyaan lagi. Deh, monggo terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz atas wabarakatuh. Ya. Kami melihat ada perbedaan dan saya sendiri mengatakan itu sholat sunnah sebelum subuh yang namanya sholat fajar atau pagi Ya. yang dibacakan panjangnya itu lebih baik Dunia dan isinya. itu yang dimaksud antara azan dan iqamah atau sebelum azan itu yang Sebelum adzan. Ya, baik. itu aja. Terima kasih. Kalau hadisnya raqatal fajri, hadisnya itu 2 rakaat sholat fajar, lebih baik daripada dunia wa ma fiha dan isinya. Yang berbeda para ulama itu adalah sholat fajar tersendiri, qobliyah subuh tersendiri. Tetapi ada yang mengatakan sholat fajar itu ya qobliyah subuh. Kalau pertanyaannya yang disebut dengan lebih baik daripada dunia dan isinya adalah sholat sunnah yang dilakukan antara adzan dan iqomah. Antara adzan dan iqomah ini panjenengan bisa mengamalkan tidak hanya 2 rakaat. Bisa ketika adzan selesai panjenengan langsung sholat sunnah fajar. Karena fajar sodik baru keluar, itu pas adzan, Pak. Saya niat sholat sunnah fajar 2 rakaat karena Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Setelah itu sholat sunnah qobliyah subuh lagi, karena waktunya masih panjang. Itu juga boleh. Itu lebih baik. Tetapi kalau panjenengan yang menganggap bahwa sholat sunnah fajar juga adalah qobliyah subuh, maka silahkan diamalkan sholat sunnah qobliyah subuh sekaligus itu disebut dengan sholat sunnah fajar. Jadi kalau pertanyaannya apakah itu sebelum adzan? Bukan, lain lagi. Kalau sebelum adzan itu belum fajar namanya. Sebelum adzan itu waktu sahar, namanya tahajud. Sholat sunnah tahajud, keutamaannya beda lagi. Bukan pada lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau yang lebih baik daripada dunia dan isinya yang dikerjakan setelah adzan, setelah masuknya waktu subuh atau waktu fajar. Jelas nggih? Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subuh dan asar itu kan tidak ada bagian. Ya, Apa gitu?